Pak? Saya Hari, nama saya Hari, tinggal di Bangsari. Pak Hari tahu nggak kalau pencaksilat itu adalah budaya Indonesia? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Gitu. Selama ini yang Pak Hari tahu tentang pencaksilat itu sejauh apa, Pak? Pada waktu saya kecil aja ada silat misalnya tetangga atau ada pertunjukan di kampung ya. Selain dari itu yang saya lihat di televisi itu aja. Boleh tahu nama terus tinggalnya di mana? Rina dari Bandung. Dari Bandung. Mbak Rina tahu pencaksilat itu salah satu budaya Indonesia? Pancasila. Pencaksilat. Iya, ya tahu. Itu tahu kalau itu salah satu budaya Indonesia. Boleh tahu alasannya? Iya, ya itu kan memang dari awal, dari katanya juga pencaksilat itu kan udah Indonesia banget, maksudnya udah ya kebudayaan banget, udah dari ya budaya banget lah. Terus kalau menurut Mbak Rina sekarang pencaksilat itu gimana? Dulu sih saya belajar pencaksilat waktu SD, sekarang nggak lagi. Ya, banyak mungkin banyak persaingan ya, yang taekwondo yang gitu yang lebih terkenal. Kapan atau untuk pencaksilat dulu? Ya mungkin lebih diperkenalkan dari sejak SD kali ya. Tapi nggak hanya SD terus menerus sampai SMA ada dalam sekolah kayak misalnya ekstrakurikuler. Tapi di waktu saya SD SMP ada. Tapi sayangnya saya nggak bisa pencaksilat. Biasanya nari. Begitu. Tahu nama dan tempat tinggalnya, Pak? Saya Amrul Stompo, Tinggal di mana? di daerah Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Pak Amrul tahu kalau pencaksilat itu salah satu budaya Indonesia? Tahu. Nah, boleh tahu alasannya? Karena merupakan warisan ya, warisan asli budaya Indonesia yang memang dari dulu dikembangkan ya. Tapi satu hal yang saya sesalkan kepada pemerintah, mengapa budaya itu tidak dijaga? Seharusnya pemerintah punya kewajiban di dalam melestarikan, menjaga. Justru sekarang terbalik masalahnya. Budaya apa? Warga negara asing yang menguasai, memahami. Ya seperti kita ketahui misalkan seperti Jepang, Australia, Amerika ya. Justru mereka yang lebih tertarik untuk mempelajari budaya khususnya pencaksilat dibanding masyarakat kita. Masyarakat kita itu hanya tertentu. Misalkan di daerah Sumatera Barat, nah itu masih dipertahankan. Tapi di daerah-daerah lain, saya dosen ya, saya mengajar di beberapa universitas. Nah saya perhatikan ya, terutama generasi muda kita sekarang terhadap budaya itu udah sangat tipis lah ya. Bahkan mereka sudah nggak bisa membawakan, memahami budayanya sendiri. Saya kritisi itu para mahasiswa di dalam kelas itu. Kasih tahu namanya, tinggalnya di mana, terus kerja di mana? Ya, nama saya Rudi, pekerjaan pegawai negeri sipil, tinggal di Pandeglang, Banten. Ya. Tahu nggak Mas Rudi kalau pencaksilat itu adalah salah satu budaya Indonesia? Oh ya, saya tahu. Boleh dijelaskan alasannya kalau pencaksilat itu budaya Indonesia? Alasannya barangkali karena berawal dari sejarah ya, kalau kita lihat di sejarah bahwa cara mereka mempertahankan diri dari lawannya, mungkin lawan dari adat atau kelompok lain, mereka mempertahankan diri dengan mempelajari seni bela diri ya. Tidak ada upaya lain untuk membela diri maupun kelompoknya. Mungkin itu yang saya tahu. Terus pandangannya terhadap pencaksilat sekarang? Saya pikir pencaksilat sekarang termasuk olahraga yang kurang diminati ya. Kurang diminati sehingga terkesan hanya orang-orang tua mungkin yang masih bergelut dengan pencaksilat, ya kalahlah dengan seni bela diri yang dianggapnya lebih baru. Kebanyakan itu berasal dari luar ya.
Boleh tahu nama terus tinggalnya di mana, Pak? Oh, tinggal di Tanjung Priok. Boleh tahu namanya? Agus Harlianto. Pak Agus, boleh tahu nggak kalau pencaksilat itu salah satu budaya Indonesia? Pancasila. Silat semuanya Indonesia sih benar, Pak. Oh gitu. Alasannya boleh tahu? Oh, kalau Pancasila gitu sih kurang itu banget sih ya. Bingung gue jadinya. Kenapa? Terus. Menurut Pak Agus sekarang pencaksilat itu gimana? Ya, bagus sih. Silat itu untuk bela diri. Untuk bela yang Pak Agus sering dengar tentang pencaksilat itu gimana? Sering dengar nggak tentang pencaksilat? Iya, Cimande itu Pak dengan tuan lupa ada kayak gini. Udah kurang itu banget dah. Ya udah kalau gitu. Boleh tahu nama dan tempat tinggalnya, Pak? Saya nama Dharma, Bogor. Pak Dharma tahu kalau pencaksilat itu salah satu budaya Indonesia? Sangat tahu. Boleh tahu alasannya, Pak? Pengetahuan dari nenek moyang, dari turun menurun bahwa kebudayaan Indonesia itu dari dulu pencaksilat salah satunya. Menurut Pak Dharma pencaksilat sekarang ini gimana, Pak? Kurang di blow up aja sebenarnya. Tapi masyarakat saya kira banyak yang tahu. Hanya mungkin kurang dipopulerkan. Kalau menurut Pak Dharma harusnya bagaimana sekarang? Ya tentunya banyak show, banyak pertunjukan di panggung-panggung, bahkan mungkin buat hotel berbintang itu malah lebih cepat populernya, saya kira begitu. Iya, di panggung-panggung pertunjukan. Harapannya Pak Dharma untuk pencaksilat? Ya itu kan salah satu budaya kita. Ya jangan hanya dipertahankan, tapi juga harusnya dipopulerkan supaya generasi muda umumnya ya lebih tahu gitu. Wah, ini salah satu kebanggaan bagi kita sebenarnya. Boleh tahu nama dan tempat tinggalnya? Oke, hai. Saya Caca di Pasar Minggu tinggalnya. Mbak Caca tahu kalau pencaksilat itu salah satu budaya Indonesia? Iya. Boleh tahu alasannya? Alasannya ya. Soalnya kalau di luar negeri, saya nggak ngelihat ada yang namanya pencaksilat asli. Kalau pencaksilat asli Indonesia kan dia budaya yang mencampurkan antara olahraga plus tenaga dalam plus ada unsur agama juga, ada culture sama mistisnya juga ya di sana. Dan itu asli Indonesia aja kalau aku lihat. Menurut Mbak Caca pencaksilat sekarang ini gimana ya? Kurang begitu berkembang ya kalau di kota. Mungkin karena banyaknya olahraga-olahraga yang lebih keren, quote and quote, menurut orang-orang, dan promosinya juga mungkin kurang. Tapi kalau di daerah-daerah sih aku yakin. Harusnya gimana sekarang pencaksilat ini? Harusnya dikembangkan. Itu dia kekurangan di sini mengenai marketing, promosi kan yang lebih ditekankan harusnya. Ya harusnya, nggak harusnya sih, harusnya kita semua lebih bekerja sama bareng-bareng untuk membudayakan si pencaksilat itu. Kan bisa di pelajaran olahraga SD, SMP, SMA, sekolah, atau ekskul di kuliah mungkin. Itu jarang banget aku lihat. Banyaknya yang keren-keren sekarang, sayang banget. Oke, itu setuju atau tidak kalau pencaksilat itu adalah budaya Indonesia? Iya, pencaksilat itu adalah pencapaian kebudayaan dari masyarakat etnik yang ada di Indonesia. Dan itu satu yang otentik, unik, dan khas. Menurut Mas Butet, pencaksilat sekarang gimana, Mas? Tumbuh dan berkembang, tapi tidak populer. Kalah dalam mengemas dan mengkomunikasikan hasil pencapaian kebudayaan. Kalah dengan yang lainnya. Satu lagi, kalau menurut Mas Butet, harusnya pencaksilat itu sekarang bagaimana? Harus bisa mengemas dirinya dalam bahasa manusia hari ini. Manusia hari ini adalah manusia yang tumbuh dalam kebudayaan digital. Tantangannya adalah bagaimana pencaksilat itu menafsirkan era digital dan mengemas dirinya supaya mereka disukai masyarakat.